zakat, ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ, Raudatul Hasanah. Mau zakat, ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ, Raudatul Hasanah. Ayo zakat, ayo infak, ayo zakat, ayo sodako. Ingat zakat, ingat UPZ. Bayangkan jika setiap sujud santri menjadi pahala untuk Anda, menjadi aliran kebaikan yang tak pernah berhenti. Disinilah tempat itu, Masjid Ar-Raudatul Hasanah, rumah Allah yang menjadi pusat ilmu, ibadah, dan pembinaan akhlak para santri. Mari, jadilah bagian dari wakaf renovasi masjid ini. Karena setiap rupiah yang kita wakafkan menegakkan kembali rumah Allah, tempat lahirnya generasi berilmu dan beriman. Wakaf Anda akan menjadi amal jariah yang tak akan pernah terputus selama santri terus bersujud dan berdoa di dalamnya. Masjid Ar-Raudatul Hasanah, wakaf kita hari ini, cahaya pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Raudhah TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi pada program Siraman Rohani Ar-Raudatul Hasanah pada sesi yang kedua. Kali ini bertepatan pada tanggal 23 Februari 2026, bertepatan dengan 5 Ramadan 1447 Hijriah. Para pemirsa, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, yang tentunya dari asatidz pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Narasumber kita yang pertama yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Qasim Nur Seha Zulhadi LCMUD, yaitu Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan STIT Ar-Raudatul Hasanah. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Khair, Ustaz? khair. Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua yaitu Al-Ustadz Amir Hidayah Siregar SEMM, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah Ar-Raudatul Hasanah. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustaz? Khair ya Ustaz Aziz. Alhamdulillah bil alamin.
Para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan menjadi kajian kita pada hari ini yaitu peran ayah terhadap anak. Seperti yang kita ketahui bahwa peran seorang ayah terhadap anaklah memang sangat penting dan strategis. Tentunya termasuk di dalamnya dalam penanaman nilai-nilai akidah, nilai-nilai pendidikan dalam keluarga dan kemasyarakatan. Lantas bagaimanakah idealnya peran seorang ayah terhadap anak dalam pendidikan Islam? Sebelum kita masuk dalam diskusi bersama para narasumber kita, mari kita dengarkan dengan seksama kajian pembuka atau kata pembuka dari para narasumber kita, yaitu yang pertama dari Al-Ustadz Dr. Haji Qasim Nur Sehazul Hadi LCMUD. Kami persilahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Pemirsa Raudhah TV dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang tema kita pada kesempatan kali ini, bagaimana idealnya peran seorang ayah di dalam pendidikan seorang anak. Tentunya kita merujuk ke sumber paling utama dalam kehidupan kita sebagai muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran Allah telah menggariskan semacam sebuah ketetapan bahwasanya fungsi seorang ayah dalam pendidikan seorang anak itu adalah sebagai murabbi. Ya, makanya di dalam surah Al-Isra misalnya, seorang anak itu diharuskan untuk mendoakan orang tuanya dalam bentuk yang sangat luar biasa, kama rabbayani shaghira. Ya rabba yurabbi, jadi seorang bapak, seorang ibu itu adalah murabbi bagi anak. Nah, murabbi ini berarti yang memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu berarti menanamkan nilai-nilai, apakah keilmuan, ada tarbiyah fisik, kemudian tarbiyah ya namanya jismiyah ya, ada tarbiyah akliyah, dan yang paling penting kata Rasulullah SAW, begitu anak sudah beranjak dewasa umur 7 tahun disuruh sholat, itu tarbiyah ibadah. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, tarbiyah itu meliputi tarbiyatul adab. Misalnya kata beliau, min an yu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bis-sa'in. Jadi hendaklah seorang ayah itu menjadi muaddib. Tadi murabbi, ini muaddib, menanamkan adab kepada anaknya. Itu lebih baik daripada dia sedekah 1 sok. Jadi ini menarik sekali sebenarnya. Jadi dari ayat, seorang ayah itu dituntut menjadi murabbi. Dari hadis dituntut sebagai muaddib. Di samping itu kita dituntut juga sebagai muallim. Muallim itu ya memberikan ilmu, maka ilmu dasar itu bagi anak-anak adalah di rumahnya gitu. Bukan di sekolah. Nanti begitu umur 4 tahun, kalau istilah Imam Ghazali, mulailah dia dimasukkan dan bertemu dengan guru. Itu istilah kita namanya ya hadonah ya, masuk ke kelas kalau kita di sini penitipan. Itu sudah mulai. Itu fungsi jadi dari seorang ayah. Kemudian ada lagi muzaki. Muzaki itu adalah yang memberikan tazkiyah. Misalnya kalau anak suka membuli, dia harus nasihati. Itu namanya bullying. Nah, tidak boleh menghina, merendahkan orang lain segala macam. Nah, ini yang bagi seorang ayah harus jeli. Nah, jadi menurut kami itu mungkin sepintas dan mungkin sekelumit bagaimana fungsi atau posisi seorang ayah ketika berpotensi atau berprofesi sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Ini ternyata peran seorang ayah itu tidak hanya sebagai pencari nafkah saja, tetapi juga ternyata
sebagai pendidik murabbi, ya, mendidik secara jismani, badan, akal, dan adab, karakter. Baru yang kedua sebagai pengajar sebelum masuk ke lembaga sekolah, dan sebagai muzaki atau penyuci jiwa, mentazkiyah anaknya. Ini luar biasa sekali, pemirsa. Sebelum kita masuki diskusi yang lebih dalam lagi, kita dengarkan juga kajian pembuka oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Al-Ustaz Amir Hidayah Siregar. Kami persilahkan, silakan. Terima kasih Ustaz Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabi wa ba'd. Alhamdulillah tadi Ustaz Qasim sudah banyak menjabarkan dari sisi Quran dan hadis. Ini supaya lebih gaul dikit nampak kajian kita ini. Kita kajilah dari kacamata sosiologi. Karena peran ayah ini tak bisa dinafikan dari kacamata sosiologi. Dalam konsep sosiologi itu ada namanya mikrosistem. Ini istilahnya gaul nih, supaya agak berbeda dengan Ustaz Qasim. Ya, karena dalam mikrosistem ini dinyatakan bahwasanya yang paling memberi pengaruh, mikrosistem ini adalah lingkungan terdekat yang akan memberi paling banyak pengaruh terhadap anak. Dalam hal ini adalah keluarga. Nah, sesuai dengan tema kita, bagaimana peran ayah? Nah, ayah sini menjadi tokoh sentral di perkembangan teori pendidikan dan teori sosiologi yang terbaru. Ayah ini seperti yang antum bilang tadi, tidak hanya sebagai pencari nafkah, harus terlibat interaktif dengan anaknya. Jadi tidak ada lagi kesan diminimalisir dalam dunia kajian ilmuwan, kesan ayah itu yang garang. Ya zaman-zaman dulu ya gitu ya. Ayah itu harus garang, bahkan kalau punya anak gadis yang cantik, ayahnya harus lebih garang gitu ya. Supaya bisa menjaga katanya. Ternyata dalam konsep pendidikan sosiologi yang sekarang harus ada interaksi antara anak dan ayah. Dari interaksi yang tadi dua arah, walaupun pasti dominan ayah, karena ayah sambil mengajari hal-hal yang belum diketahui anak. Plus bahkan dalam teori-teori itu dinyatakan kalau anak mau cerdas, ayah sedikit mencampur bahasa-bahasa yang lebih tinggi daripada pemahaman anak, untuk merangsang anak supaya memahami apa maksud ayah. Apalagi kayak Ustaz Qasim ya, kadang-kadang nyampur bahasa Arab Inggris dia. Pasti anak-anaknya pun terpancing untuk memahami apa maksud ayah. Hal-hal inilah yang perlu dipahami, bahwasanya posisi kita sekarang sebagai ayah itu tidak murni dengan pendekatan silent. Ayah kalau udah diam bahaya gitu ya. Ini dulu itu sering itu. Ayah kalau udah diam bahaya nih. Ayah diam menjauh. Tapi perlu semacam pendekatan agar ayah juga tahu apa sebenarnya yang diinginkan anak, sembari kita mengarahkan sebagai ayah tadi dalam teorinya harus seperti itu, mengarahkan ke arah yang sesuai dengan yang diharapkan dalam konsep nilai-nilai agama kita. Nah, disinilah tarik ulur peran ayah yang harus rajin berkomunikasi, walaupun maaf kata memang banyak di antara kita ayah-ayah yang waktunya sempit, terbatas dengan profesi segala macam. Maka harus menggunakan quality time kalau istilah terbaru sekarang. Begitu ayah punya waktu dengan anak, gunakan kesempatan tersebut. Ini udah cuma 20 menit dengan orang tua, anaknya, ayah dan anak sama-sama di dunia yang sama, tapi imajinasi yang berbeda karena beda handphone. Jadi beda dunianya di tempat yang sama. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari sisi kehidupan sosial kita, yang mana sosiologi yang kita maksud ini tetap mengacu pada dasar-dasar yang disampaikan Ustaz Qasim, konsep agama, konsep agamanya, agar tidak lepas
kebablasan. Demikian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Tadi pendekatan dari agama, kemudian ini melalui pendekatan yang sedikit berbeda yaitu ilmu sosiologi dan komunikasi nampaknya yang mengarah ke sana. Tadi ternyata seorang ayah juga harus bisa mampu menjadi tokoh sentral, ya, tokoh yang menjadi figur, tetapi dengan catatan juga harus tetap interaktif, ya, bisa berinteraksi dan mampu menyisihkan waktunya agar memiliki quality time, ya, ya, yaitu waktu yang berkualitas yang bisa digunakan, dimanfaatkan, yang tentunya tadi untuk menstimulus dan mengupgrade pemahaman anak, dan tentunya yang kita harapkan bisa sampai pada konsep-konsep agama yang ideal. Itu yang disampaikan tadi oleh narasumber kita yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Kita masuk pada sesi tanya jawab yang tentunya dari para narasumber kita yang inspiratif ini bisa memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan nanti. Di dalam Al-Quran sendiri memang sangatlah penting tentang akidah tadi itu ya. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tentunya menjadi fungsi perintah untuk qu anfusakum ini kepada ayah. Maka menjadi sangat penting pula tentang bagaimana peran seorang ayah dalam menanamkan nilai-nilai akidah. Dan untuk ini kami mohonkan kepada Al-Ustaz Qasim Nur Sehat untuk menjawabnya. Bagaimana kira-kira Ustaz peran yang ideal bagi seorang ayah untuk menanamkan nilai-nilai akidah yang benar agar anaknya dan khususnya anaknya dan keluarganya bisa selamat dunia dan akhirat. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Aziz. Ini pertanyaan cukup sulit sebenarnya. Ini kayaknya sengaja karena lagi lapar-laparnya tanyaan seperti ini. Kalau kita kembalikan ke misalnya pandangan Sayyidina Umar ya, kataku anfusakum itu beliau maknanya allimuhum wa addibuhum. Jadi ajarkan ilmu, ajarkan adab. Jadi kalau kita kaitkan dengan tadi kajian pembuka kita, jadi fungsi seorang ayah itu tidak sekadar tadi yang disampaikan Ustaz Amir ya, datang, hadir, fisik gitu. Tapi kemudian ya visi misi kebapakannya atau ke orang tuanya hilang, kelewatan gitu. Jadi konfusakum lebih dalam dari mana Sayyidina Umar itu adalah alimuhum wadibuhum. Jadi ajarkan ilmu, ajarkan akhlak. Kemudian kalau dalam konteks pengajaran akidah misalnya kan, ini kita bisa melihat ke sosok Luqman. Itu di surah Luqman itu sudah sangat detail sebenarnya. Misalnya pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Karena bahaya kalau anak sudah termasuk yang menyekutukan orang tua dengan handphone kan. Dia lebih takut misalnya ya kehilangan informasi yang macam-macam ketimbang yang sifatnya religius atau agama gitu kan. Misalnya dia lebih khawatir ketinggalan mabar dengan kawan daripada mungkin sholat asar apa segala macam. Itu kan udah menduakan permainan dengan waktunya dia ibadah dengan Allah kan. Jadi sampai kata Allah itu supaya seorang anak itu takut melakukan syirik, maka disebutlah oleh Luqman itu inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa zalim? Karena memang dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim sudah. Yang seharusnya Allah itu diesakan, ini diduakan gitu. Jadi dia lebih takut kehilangan kawan daripada kehilangan ridha Allah, sehingga dia lebih memilih main dengan kawannya ketimbang dengan ya quality time-nya dengan Allah. Itu kan ada quality time sendiri kita dengan Allah ketika kita beribadah itu. Nah itu hilang. Nah itu sosok ayah berperan sangat penting, karena memang di dalam banyak ayat Quran pun misalnya dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dialog antara Nabi Yakub dengan
dengan anak-anaknya itu kan dalam menyampaikan akidah seperti itu, jangan begini sampai kemudian kalau Nabi Ibrahim kan ini arafil manami an adbah, bagaimana rela berkorban karena akidahnya sudah betul gitu. Sudah betul. Allah alam. Masya Allah, luar biasa sekali. Pertanyaan tadi dijawab dengan secara komprehensif. Sangat luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum naron, ku di situ maksudnya adalah alimu. Maka penting bagi seorang ayah untuk sebelum mengalimu atau mengtaklim itu haruslah memiliki ilmu tentunya. Nah, setelah memiliki ilmu barulah dia bisa mengamalkan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi, ya, bahwa alimu wa adibu, bisa mengajarkan adab, ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Selanjutnya dalam kaitannya tentang sosiologi ini Ustaz. Tentang sosial juga. Tentunya yang harus juga ambil peran seorang ayah itu bagaimana agar bisa mengajarkan nilai-nilai dan menanamkan nilai-nilai muamalah kepada masyarakat. Nah, seperti yang antum sampaikan tadi bahwa seorang ayah itu harus bisa menyisihkan waktunya, bisa menjadi center figur, ya, figur yang utama dalam keluarga. Lantas bagaimana kira-kira Ustaz agar peran seorang ayah ini bisa terlaksana dengan optimal dalam menanamkan nilai-nilai mampu bermuamalah dengan baik? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Aziz. Inilah kenapa saya ngambil kacamata sosiologi, karena sebelah saya kawan kita ini sesepuh dari sisi ilmu hadis dan tafsir. Ilmu agama, ahli tafsir. Dulu itu nama dia, nama lama dia. Waktu masih zaman dulu. Tadi ada sedikit Ustaz Aziz sebelum saya jawab. Antum mau promosi tapi takut saya tengok tadi. Sepuh tadi diartikan ajarkan. Sebelum bisa mengajarkan harus memiliki ilmu. Nah, di mana belajar Ustaz Aziz? Masya Allah. Di Ar-Raudhatul Hasanah. Ya. Lanjut ke situ Gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iklan. Iklannya ada ya. Siar pondok pesantren. Ya. Silakan. Berkaitan dengan muamalah ya, bagaimana ayah sebagai tokoh figur dalam teori dan aplikatifnya. Secara teori, ayah ngasih contoh. Aplikatifnya, ini yang kadang-kadang agak jarang orang mau. Capek memang. Kita jalan sama anak, ketemu orang, nak, sapa. Nak bilang, Pak, lewat ya. Ini sudah mulai sedikit tergerus. Dulu kita waktu kecil-kecil terasa nih. Kita lewat, ayah pasti bilang, udah lewat ya. Nah, kita ikut-ikutan. Akhirnya setiap lewat, wah lewat ya. Nah, sekarang anak-anak juga harus diajar hal yang sama. Kita sebagai contoh ya harus melaksanakan juga. Nah, kalau sekarang kan nggak mungkin kita bilang udah lewat ya, anak kita bilang bingung, kita manggil apa ya gitu. Tapi kita bilang, nah, bilang udah lewat ya, uak lewat ya. Atau bilang sama uaknya, kami luan. Ya mungkin hanya semacam pembiasaan yang mungkin bagi orang lain tidak perlu sekali, tapi bagi kita itu dasar, di mana anak akan terbiasa berinteraksi dengan orang yang lebih tua terutama, dan mengerti adab, walaupun dia belum masuk fase itu dalam pendidikan, tapi pembiasaan sudah kita masukkan. Jadi muamalah ini sebenarnya bagi ayah, bagi tokoh ayah adalah mencontohkan agar anak meniru. Termasuk kayak tadi cerita Ustaz Qasim, masalah sholat. Ya mungkin anaknya quality time dengan Allah kurang. Ya bisa jadi, mohon maaf gitu ya. Ayah juga belum sholat mungkin. Karena kalimatnya sholat kau. Nah anaknya sebenarnya ada rasa ingin jawab,
ayah aja belum. Ini jadi fungsi orang ayah di sini. Tapi seyogianya ayo kita sholat. Atau kalau ayah sholat nanya belum, ditanya dulu, nak kok belum sholat? Ini kita karena sudah bergeser dari zaman kekerasan, kita bilang zaman dulu ya, ke zaman sekarang yang agak melayu, agak melambai ya. Iya. Walaupun kita tidak boleh masuk ke zaman Z sekarang ini, setidaknya kita jangan tertekan untuk membenarkan perbuatan dia, tapi bagaimana membangun pola komunikasi yang interaktif. Apalagi tadi Ustaz Qasim mainkan dalilnya, ya si Ajam alhamdulillah bisa ya. Masya Allah. Iya. Akan disaksikan ini oleh Oleh Ajam nih. dan anak-anak silat. Hanya saja Masya Allah. untuk yang kita yang mungkin kemampuan agamanya pas-pasan, minimal uswahnya saja. Iya. Kita sholat, anak sholat. Ketika kita sholat, anak belum sholat, kita berani nanya, nak kok belum sholat? Jadi muamalah itu dibangun dari uswah ayah yang mencontohkan. Itu akan terbangun sampai tua. Yang minimal sekarang, bagaimana anak melihat kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, bagian dari membina adab anak dengan ayah sebagai tokoh yang harus juga berusaha untuk konsisten beradab. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kalau kita mau ambil benang merahnya, kesimpulan yang sangat-sangat berharga, memang bermuamalah, mengajarkan muamalah kepada anak ya, oleh ayah sebagai center of figure, ya kan? Itu memang benar-benar harus dari hal-hal yang sederhana, yang ringan-ringan. Nah, sebelum menekankan bahwasan ibadah itu penting, menjelaskan dan sebagainya, lebih penting lagi memberikan Uswah contoh dulu. Contoh. Dan dalam hal berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, seorang ayah juga harus memberikan contoh dan mengajarkan, oh ini memperkenalkan bagaimana seharusnya beradab, cara memanggil dan lain sebagainya. Istilah kita tutur ya. Ya kan? Iya benar-benar tutur. Ya, jadi ternyata tidaklah sulit, hanya saja memang benar-benar harus dengan niat dan ikhlas. Tentunya nanti muamalah ini berujung kepada akhirnya itu bermuamalah kepada Sang Rob Allah SWT, dari hal yang sederhana dari rumah tadi dan menuju lillahi ta'ala. Baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Bayangkan jika setiap sujud santri menjadi pahala untuk Anda, menjadi aliran kebaikan yang tak pernah berhenti. Disinilah tempat itu, Masjid Ar-Raudhatul Hasanah, rumah Allah yang menjadi pusat ilmu, ibadah,
dan pembinaan akhlak para santri. Mari jadilah bagian dari wakaf renovasi masjid ini, karena setiap rupiah yang kita wakafkan menegakkan kembali rumah Allah, tempat lahirnya generasi berilmu dan beriman. Wakaf Anda akan menjadi amal jariah yang tak akan pernah terputus selama santri terus bersujud dan berdoa di dalamnya. Masjid Ar-Raudhatul Hasanah, wakaf kita hari ini, cahaya pahala selamanya. Mau jaga, ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ, Raudhatul Hasanah. Mau jaga, ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ, Raudhatul Hasanah. Ayo zakat, ayo infak, ayo zakat, ayo sedekah. Ingat zakat, dia UPZ. Pemirsa Raudhah TV yang diberkahi Allah SWT, kita lanjutkan diskusi interaktif kita bersama dua para narasumber kita yang inspiratif, yaitu Al-Ustadz Qasim Nur Seha dan Al-Ustadz Amir Hidayat Siregar. Di dalam peran seorang ayah ini juga sangat penting, seperti antum sampaikan tadi Ustadz Qasim, tentang ku anfusakum. Di dalamnya ada peran seorang ayah, yaitu adalah mengajarkan dan menanamkan adab. Bagaimanakah idealnya Ustaz, seorang ayah, peran seorang ayah untuk menanamkan nilai-nilai adab? Karena memang sangat penting tadi, kalau dia tidak seorang anak itu tidak mendapatkan pendidikan adab, maka dia akan cenderung kepada kezaliman, karena tidak meletakkan satu pada tempatnya, itu termasuk tidak adab. Lantas bagaimana kira-kira peran ideal seorang ayah itu supaya bisa menanamkan nilai-nilai adab? Fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Peran ayah ini kalau yang paling dituntut on the spot. Misalnya dalam sebuah hadis itu kan Rasulullah ketika makan ya dengan Abdullah bin Abbas kan, ketika makan kan ya gulam samillah, itu on the spot. Jadi ketika di meja makan kita langsung mengajarkan adab makan. Nah, kemudian di tempat tidur bagaimana kita mengajarkan adab tidur, udah baca doa tidur, udah berwudu, itu namanya on the spot. Dan itu yang paling melekat sebenarnya. Ketimbang dia teori nanti mau tidur, dia tidak on the spot. Nanti kalau mau makan, tapi Rasul mengajarkan on the spot. Ketika makan kan ya gulam samillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian wakul fi mayalik, makanlah makanan yang dekat, jangan ngambil yang nyerobot. Nah, kalau sekarang kan ada yang meja mutar tuh kan? Iya. Nah, tolong
putarkan itu karena dia mau yang itu kan, tidak dia ini. Itu kan wakul fi mayalik, makanlah yang dekat darimu, Mulai bukan dari makan. dekat-dekat. Iya. Iya. Itu on the spot. Baik. Jadi misalnya ketika kita bermain bola kan bisa bilang, oh jangan gitu, jangan nyeleding orang, kasar. Itu adalah on the spot. Baik. Jadi penanaman adab itu di dalam Islam tuh memang itulah yang paling berkesan. Paling berkesan. Baik. Kalau di dalam misalnya di dalam saya kembali ke surah Luqman karena ini surah yang paling ideal ketika menanamkan banyak nilai kepada anak kita. Ya bunayya gitu kan. Sampai ke bawahnya itu adalah sampai la tusairu wadaka linnas ya kan, wa tamshi fil ardi marahan, kemudian waqtut min sautik, pelankan suaramu, jangan angkat, sampai supaya anaknya itu merasa ini satu hal yang buruk angkat suara itu. Inna angkarul aswat la sautul hamir, karena suara yang paling buruk itu suara keledai. Anak kan mikir gitu, sehingga dia dirangsang apa sih suara keledai itu. Ternyata kan diketahui menurut penelitian diantaranya adalah suara keledai itu bersuara minimal 2 kali, ketika dia birahi, yang kedua kalau makan. Berarti kan urusan syahwat sama perut aja nih. Jadi itu nilai-nilai adab jika adab itu ditanamkan secara benar. Tadi diantaranya adalah dengan on the spot. Tentu yang kedua yang disampaikan sama Ustaz Amir, keteladanan itu penting. Jangan bilang nak makan pakai tangan kanan, ayahnya tangan kiri. Itu kan berarti tidak ya, omongan dengan praktik di dalam realitanya bertentangan kan. Nah itu anak pasti lah, kemarin Abi ngomongnya makan pakai tangan kanan, dia sekarang pakai tangan kiri. Itu kan nggak betul gitu. Kemudian dia kemarin belum doa udah tidur aja gitu. Padahal dia bilang baca doa dulu sebelum tidur. Nah yang gini-gini sama anak itu sangat berkesan. Jadi on the spot itu ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ternyata banyak sekali yang bisa dari hal-hal yang sederhana dalam penanaman adab itu sendiri. Ya. Contohnya tadi by direct, mubasyarah, langsung. Di dalam pesantren kita dalam mengajar juga tentunya by direct, mubasyirah, bitoriqah mubasyirah, langsung. Jadi praktek, tidak hanya teori saja. Jadi sangat-sangat penting dalam penanaman adab itu ternyata berdasarkan on the spot atau by direct tadi, mubasyirah. Yang kedua dengan uswah, dengan contoh lah dulu. Maka dapat kami simpulkan ya, dengan hal yang demikian itu akan lebih berkesan dan mudah-mudahan insya Allah seumur hidup akan diingat. Luar biasa. Selanjutnya Ustaz, ini untuk mungkin para wali santri, para wali murid ya. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa memilih tempat lembaga pendidikan yang terbaik itu penting. Tetapi ya tidak bisa juga kita abaikan bagaimana dukungan orang tua dalam menstimulus lembaga pendidikan anak yang memasuki lembaga pendidikan tadi, lembaga pendidikan yang terbaik ya, misalkan pesantren ya, contohnya pesantren kita Rotul Hasanah, mudah-mudahan masuk promosinya. Termasuk juga sekolah-sekolah Islam yang benefit dan sebagainya. Nah, ini tentu peran ayah juga sangat penting di dalamnya. Bagaimana Ustaz kira-kira ini kepada Al-Ustaz Amir Hidayah, bagaimana peran seorang ayah yang ideal untuk melengkapi kesuksesan anak yang telah masuk lembaga pendidikan yang ideal pula untuk mencapai kesuksesannya? Gitu kira-kira Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Aziz. Ini masih dalam proses juga saya ini. Hanya saja dalam bayangan kita ini memang sesuai dengan teori ya, dalam mikrosistem sosiologi tentang peran ayah terhadap anak. Ya. Jangan berposisi hanya seperti ATM. Ya. Gimana itu Ustaz ATM? Anak ngeluh, kalau tadi Ustaz Qasim bilang Abi ya, Abi nakli doya, ya belikan. Kesan itu melahirkan ayah itu hanya seorang ATM yang kehilangan barang, apalagi model-model alumni ya.
udah maklum kalau anaknya kehilangan barang, kehilangan ini karena keteliran anak segala macam, udah mungkin dimakluminya. Ya, yang alumni, yang belum alumni mungkin agak belum nyambung, beda cara persepsinya. Ya. Karena anak setiap jalan bisa lupa letak di mana barang dan sejenisnya. Nah, ayah yang alumni kadang-kadang, abi doi, oke, boleh kan? Itu hanya terkesan sebagai ayah yang ATM, Tempat apa ya, 24 anjuran kali 2 tunai mandiri. laporan saja ya. Karena kalau minta ke Umi biasanya agak kena repek dulu. Harus ke abi dia, makanya abi peran ayah jadi Panjang ujungnya ke ayah juga. iya ujungnya. Iya, karena tetap rekening ayah yang di tangan Umi ini. Baik. Nah, yang kita perlukan di sini adalah peran ayah itu juga berinteraksi dengan anaknya. Di sini sebenarnya quality time-nya kalau di Rodoh ini modelnya waktu mudin. Ya. Kalau sekolah-sekolah Islami lainnya yang modelnya yaumiyah itu ketika sambil pulang atau di rumah kita tanya, gimana anak pelajarannya? Rangsang dia untuk bicara tentang apa yang dia rasakan. Walaupun kadang-kadang anak kita nanti ceritanya yang lain-lain. Pasti itu, kita tanya pelajaran, dia cerita main-main. Bisa jadi karena dia takut ketahuan belajarnya belum optimal, atau bisa jadi nilainya waktu itu rendah. Cuman di mana di sini peran ayah menunjukkan, iya nak, nilaimu mungkin rendah, mungkin belum sanggup, tapi bayangkan ke depannya kalau kau mampu. Karena sebenarnya ayah ini jembatan peradaban. Ayah, kata-kata ayah di situ bisa menjadi stimulus untuk anak, walaupun ya namanya itu quality time tadi, hanya sebentar. Bayangkan nak, nanti kalau kau bisa bahasa Inggris, kau bisa jalan-jalan ke Inggris. Kau bisa bahasa Arab, kau bisa menjadi yang sekarang lagi naik daun, guide umroh travel. Naik daun nih, promosi lumayan, mana tahu nanti ada mutoib yang nomor saya ada di sekretaris. Iya, artinya anak itu tersugesti. Jadi kadang-kadang kesan yang muncul ini kan hanya menceritakan keluhan anak. Ya, keluhan kita tampung sebagai ayah, tapi kita perlu menstimulus anak membayangkan suatu hal yang lebih besar di masa depan, sehingga anak lebih visioner. Nah, yang kedua, ini tadi karena berkaitan dengan dunia pesantren, hal-hal yang berkaitan dengan mungkin isu dari cerita dari anak, bercampur bumbu segala macam, maka memang perlu komunikasi orang tua dengan wali kelas. Kalau di pesantren wali kelas. Nah, komunikasi sini memang yang ideal sebenarnya ayah, tapi kadang-kadang pola ayah dengan ayah ini bicara kadang nggak ketemu. Nah, makanya kadang-kadang agak bersih tegang walaupun sebenarnya sama-sama udah setuju. Ya, wali kelas yang muda-muda mungkin kadang-kadang kayak ngerasa, Ustadz kayaknya ayah setuju tapi kok masih marah ya Ustadz? Ya, karena ada ego. Ya, apalagi kita yang muda-muda kadang-kadang mengucapkan hal yang mungkin benar, tapi bapak itu ngerasa, kau masih anak kecil, kok lebih tahu pula kau. Bukan kok kau tahu, bukan kok sok tahu kau, tapi kok tahu pula kau nih. Jadi egonya ini, atau mungkin kita yang orang tua merasa, iya anak ini masih kecil udah tahu-tahuan. Jadi komunikasi orang tua dengan wali kelas di sini kalau di pesantren tidak hanya wali kelas ya, dengan pihak pengasuhan, musrif konsulat itu perlu dijalin. Nah, ini berkaitan dengan dunia Rodotul Hasanah. Kalau di dunia pendidikan Islam yang lainnya yang modelnya harian, maka kita cukup berinteraksi dengan wali kelas, menanyakan perkembangan anak, baik dari sisi pendidikannya atau tingkah lakunya. Karena jujur anak juga belajar kadang-kadang berbohong dengan kawan-kawan di sekolah. Gurunya mungkin menyadari, kita juga menyadari, kita diskusi. Hanya pura-pura tidak tahu saja berdua, supaya anak tidak merasa tertekan.
seperti bilang Ustaz Qasim tadi, ada kesempatannya direct kan langsung hal-hal yang berbau dengan adab tadi. Nah, hanya saja komunikasi memang perlu kita bangun. Komunikasi ini yang juga membantu anak nyaman di pesantren, terutama di pesantren, dan bahasa ayah membesarkan hati anak, memandang suatu yang besar ke depan, itu akan menstimulus otaknya untuk lebih terpacu mengejar pelajaran yang dia ketinggalan. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Kalau yang saya catat di sini tadi, bagaimana supaya kita bisa mengoptimalisasikan kesuksesan anak, tidak hanya dengan lembaga yang terbaik saja, tapi peran ayah juga sangat penting untuk menyisipkan, menitipkan pesan-pesan yang positif dari semua hal-hal yang dialami anak. Jangan hanya marah saja atau hanya menerima keluhan saja, hanya menjadi apa Ustaz Amir tadi istilah ATM saja. 2 kali 24 jam laporan siap, habis itu nauzubillah yang keduanya lagi ya tidak terjalinnya harmonisasi dengan lembaga pendidikan, itu bisa menghambat. Maka kata kuncinya juga adalah yang kedua adalah mengharmonisasi. Kita harus bisa adem ayem mengarahkan anak kita supaya dia nyaman juga di tempat lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Dan yang ketiga yaitu seorang ayah juga harus bisa menjadi ayah yang komunikatif, bisa fair dengan anak, mau mendengar keluhan-keluhan dan memberikan masukannya. Dan kembali ke yang pertama, tetap memberikan pesan-pesan positif supaya anak itu bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari semua kejadian yang dialaminya. Luar biasa sekali. Selanjutnya ini untuk 2 narasumber kita, pertanyaan yang terakhir barangkali dalam konteks bulan Ramadan. Nah, kita ini dalam suasana bulan Ramadan, khususnya hari ini hari yang kelima saja. Masih yang kelima. Insya Allah nanti sampai akhir kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. 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 Dalam konteks bulan Ramadan ini ada istilah madrasah Ramadaniyah, yaitu menjadikan Ramadan sebagai sarana pendidikan Islam. Dididik dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, diisi oleh kegiatan-kegiatan. Jadi seakan-akan ini sarana lembaga pendidikan Islam. Pertama kepada Ustaz Qasim dulu, bagaimana peran seorang ayah yang ideal untuk mengoptimalkan bulan Ramadan ini sebagai bulan sebagai madrasah Ramadaniyah, supaya jangan terlewat ini, peran ayah juga harus dioptimalkan, khususnya ya secara umum pada orang tua. Itu saja, silakan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini karena fokusnya kita ke Bapak ya. Bapak. Iya. Bapak dan yang calon Bapak berarti. Ada satu istilah ya, istilah itu namanya Ramadan i'adatu tashkilil insan. Jadi dia kembali menformat manusia, membentuk manusia kembali itu. Karena memang kalau kita perhatikan dari awal mulai sahur misalnya kan, kemudian tarawih, tadarus, kemudian buka bersama dan macam-macam itu memang mirip madrasah, sekolah memang itu. Sekolah. Misalnya ada mungkin satu keadaan tertentu kita bisa menikmati satu meja makan itu ketika sahur, ketika berbuka misalnya. Dan itu terasa sekali karena mengalami hal yang sama kan, lapar sama, haus sama, kemudian capek sama, jadi ngumpul tuh gampang. Ini kan reuni keluarga yang sifatnya harian ini, yang mungkin bagi sebagian orang sulit sekali. Tapi bagi keluarga muslim di madrasah Ramadaniyah ini itu enak sekali gitu. Kenapa? Karena hati kita orang beriman ini kan sedang lembut-lembutnya itu, ibadah gampang, kemudian disuruh ke masjid gampang, bangunkan gampang. Karena mungkin bisa kita rasakan di luar Ramadan itu membangunkan beda karena motivasinya dalam Ramadan. Mau sahur enggak? Ini puasa nih, pahalanya besar gitu kan. Nah, itu luar biasa. Kemudian bagi anak yang baru belajar mulai puasa itu bisa menstimulus.
dengan kata-kata misalnya ini nanti kalau abang kuat sampai sore nih THR-nya naik lah. Wah gitu misalnya kan. Ini kan kalau dalam bahasa pendidikan kita itu namanya targhib. Targhib ada rewardnya, ya kan reward dikasih gitu. Nah nanti kalau nggak puasanya nggak ini bolong-bolong, wah itu nggak bagus, nggak sempurna, nanti pahalanya nggak ini, dan kurangilah THR-nya. Itu kan punishment istilahnya. Nah kan di dalam mendidik dua ini harus ada. Reward and punishment. Ada. Itu disampaikan kepada anak kita selama bulan suci Ramadan itu harus sholat tepat waktu, kemudian berjamaah dengan kawan-kawan, tarawih segala macam, bermuamalah, boleh main segala macam. Bahkan mungkin sekarang kan ada tadarus anak-anak, tiap keluarga diberikan kesempatan beri di jadwal bawa makanan, takjil segala macam. Nah, ini kan muamalahnya dapat, kemudian sosial kemasyarakatan dapat, infak sodakonya ketemu. Itu kan betul-betul kayak madrasah, kayak sekolah memang. Nah itu, dan itu yang menjadi komandonya adalah ayah. Nah, ini yang penting. Tidak berarti mendiskreditkan peran ibu kan, tapi ini kan karena fokus kita, kajian kita adalah ayah. Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu nggak tersinggung gitu kan. Karena ya kita kepala rumah tangga, bendaharanya kan mereka. Nggak jalan kalau bendahara nggak oke. Kalau istilah kami Ustaz Aziz namanya Kapolda. Kepala Polisi Dapur. Nggak jalan Ustaz Aziz. Makasih Ustaz Aziz. Ini saatnya memang ayah-ayah bersuara ya. Iya. Dalam suasana targhib dan tarhib. Iya, Masya Allah. Ya, jadi ya yang pertama yang kami catat pertama adalah tentu kebersamaan. Ya. Ayah menjadi center figur, tapi juga harus mampu menghadirkan suasana kebersamaan ya, baik di meja makan, ketika sahur maupun berbuka. Dan seorang ayah bisa berperan sebagai motivator ibadah untuk anak-anaknya ya, baik itu memberikan reward dan sebaliknya memberikan punishment juga. Itu akan sangat melekat sampai nanti dewasa. Dan yang terakhir itu muamalah juga diajarkan oleh ayah melalui Ramadan ini, karena memang hakikatnya memang di madrasah kita bermuamalah, bersosialisasi ya, jadi memang luar biasa. Itulah optimalisasi yang bisa dilakukan seorang ayah dalam perannya. Mungkin ada tambahan selanjutnya Ustaz, ini langsung oleh Ustaz Amir tentang tadi madrasah Ramadaniyah, langsung oleh kepala Madrasah Sanawiyah langsung ya. Nah, ini bedanya ada Madrasah Sanawiyah, nah ini Madrasah Ramadaniyah. Fadhal Ustaz Amir, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Aziz. Kenapa anak ingin sekolah? Ya. Karena rami. Ada kawan. Baik. Jadi, kenapa anak mau belajar di Ramadan? Ya sama. Karena rami, karena ada kawan. Jadi lingkungan kita harus kita perhatikan. Ya, alhamdulillahnya kita mungkin dengan tetangga-tetangga kita yang sama-sama puasa. Jadi anak kita terstimulus. Bagaimana dengan yang tidak kawan-kawannya puasa? Nah, reward punishment-nya Ustadz Qasim tadi layak untuk menjadi penekanan sama anak. Bang, jangan tengok orang itu nggak puasa bang. Atau yang kayak canda-candaan itu ya, bang, orang itu nggak puasa bang, nanti pahalanya cuma dapat kipas angin. Abang puasa, AC di surga. Oh, mantap dia. Pilih mana bang? Jadi semacam stimulus anak ini berbeda-beda gitu ya, dengan keadaan yang sikonnya yang berbeda-beda. Nah, yang paling menarik dari Ramadan adalah ini insya Allah terkenang dari ayah ke anak, dan anak akan mengenang itu, akan melakukan juga hal yang sama kepada anaknya. Apa itu? Perasaan dia memiliki quality time yang paling optimal dengan ritual kebersamaan yang paling terasa. Kapan itu? Waktu mau tarawih berjamaah. Ayo bang, kita ke masjid. Oh, rasa anak itu dibawa ke masjid itu subhanallah. Nah, pengalaman. Jadi sekarang waktu kita mau bawa anak ke masjid, kita bayangkan nanti anak ini bawa cucu kita ke masjid. Baru nanti sesuai dengan konsep itu.
ketemu dalam Ya. Jannatun Naim. Ya, keluarga itu mikro sistemnya tadi adalah uswahnya ayah ngajak anak. Yang tadi supaya tadi antum bilang tadi istri nggak ribut ya kan? Peran istri ada di sini. Pasti. Bajunya Ustaz Ajis. Iya. Karena Kapolda tadi infaknya Ustaz Ajis. Iya. Anak itu kalau kita kasihkan infak, nengok ayahnya berimpak dan dia juga berimpak, insya Allah akan menstimulus dia ke depan bagaimana supaya dia bisa berinfak. Ya. Nah, sehingga pembelajaran dalam madrasah Ramadannya ini lebih menghasilkan nilai-nilai yang bilang Ustaz Qasim tadi dan membekas bagi anak. Ini yang kita perlu tanamkan, dia membekas sehingga nanti menghasilkan generasi muda yang mempersiapkan generasi berikutnya untuk Islam yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, luar biasa sekali. Masya Allah, ternyata dalam kacamata sosiologi ya kan juga masuk ini. Ternyata ya mengapa kita analogikan tadi Ramadan itu sebagai madrasah, karena memang Ramai. ya ramai, suasananya penuh kebersamaan. Maka memang di samping kebersamaan tidak hanya cukup dengan keramaian saja, tapi dalamnya ada syiar dan dakwah. Menunjukkan anak, oh ini nak, kalau kita puasa akan dapatkan seperti ini. Bisa kita mengajarkan langsung, ya mereka yang tidak berpuasa maka tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ini sedikit hal-hal yang sederhana tetapi maknanya luar biasa. Kita melaksanakan ya syiar, dakwah, targhib tadi ya. Dan yang terakhir yaitu memang sekali lagi Ramadan itu ternyata waktu yang sangat bagus ya, memiliki quality time. Ya. Jadi kalau ada yang mungkin di hari-hari selain bulan Ramadan belum tentu sekualitas Ramadan itu. Maka harapannya mari kita maksimalkan khususnya peran ayah kita maksimalkan kepada anak kita. Memang nilai-nilai pendidikan bisa kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam suasana Ramadan ini sehingga memang terwujudlah madrasah Ramadaniyah yang ideal dengan peran ayah yang ideal pula. Barangkali para pemirsa Raudhah TV yang diberkahi Allah SWT, barangkali demikian sirah sesi yang kedua pada kali ini. Saya host pada podcast ini, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.